Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak karena kalian sudah menonton saya. Dan saya cuma ingin kalian klik tombol like dan komen. Cukup like dan komen aja. Subscribe buat yang berkenan saja. Oke, kita lanjut di bab 27. Aira dan Zidane. Tapi mohon maaf kalau saya jarang-jarang upload. Kalau ada waktu saya akan upload. Oke, kita mulai. Dengan wajah yang tegang, Evan dan Aira menyerahkan dua menu makanan siang di meja. Udang asam manis pedas dan tumis brokoli jamur. Di seberang meja sudah ada Mama Cindy yang bertindak sebagai juri. Layaknya acara Master Indonesia, Mama Cindy membolak-balik udang di piring untuk melihat teksturnya. Dengan perlahan, Mama Cindy membelah udang tersebut menggunakan sendok dan menusuknya dengan garpu, membuatnya terlihat mirip dengan Chef Renata. Ervan dan Aira sudah berharap cemas, apalagi saat Mama Cindy menyuapkan suapan pertamanya. Masalahnya, ini hasil masak dua orang yang sebelumnya jarang, bahkan untuk Ervan tidak pernah sama sekali memasak. Mama Cindy mengunyah dan meneliti rasa udang itu dengan lidahnya lalu menggelengkan kepalanya. Ini membuat Aira dan Ervan melemaskan bahu mereka karena mengira rasanya tidak enak. Pantas sih, apalagi mereka di dapur lebih banyak bertengkar daripada memasak. Mantap banget rasanya, kata Mama Cindy lalu kembali memakan potongan udang lainnya. Yeay, seketika Aira dan Ervan berjinjat dan bersorak karena senang, lalu saling high five seperti merayakan keberhasilan mereka dalam berperang dengan alat dapur dan udang tadi. Udah, lepas tuh celemek, kita makan sama-sama, ajak Mama Cindy membuat sepasang suami istri itu mengangguk lalu melepas celemek masing-masing. Ervan dengan iseng melemparkan celemeknya ke wajah Aira, membuat istri itu mendengus kesal tapi tetap menaruhnya kembali ke dapur. Kalau diladeni lagi bisa semakin panjang dan mereka tidak makan-makan. Mereka pun memulai makan mereka. Saat tengah mencoba tumis brokoli jamur, seketika lidah Aira terasa getar, sangat asin dan rasanya aneh. Mama Cindy pun sama, ia berusaha menahan rasa aneh itu agar tidak mengecewakan menantunya. Aneh ya, Ra? Kata Ervan yang juga merasakan hal yang sama. Mama Cindy mengkode Ervan agar tidak mengucapkan itu, tapi sayangnya Ervan tidak peka. Aira pun tersenyum paksa lalu mengangguk. Maaf ya, masakannya rasanya aneh, kata Aira sembari menunduk. Ia malu karena ini di depan mertuanya. Mana Ervan jujur sekali tidak ada niatan menyenangkan istri sedikit saja. Apa? Nggak apa-apa, kan baru belajar, nanti belajar lagi ya, kata Mama Cindy yang memakluminya. Apalagi umur Aira masih 17 tahun. Memasuki dapur saja Mama Cindy sudah senang. Apalagi karena putrinya sendiri tidak pernah memasak. Jangankan memasak, berada di rumah saja sudah untung. Memang ada mirip seperti papanya yang tidak betah di rumah. Aira mengangguk lalu mengambil mangkuk berisi tumis brokoli jamur itu. Aira bawa ke dapur lagi ya, Mak. Nggak enak juga buat dimakan. Jangan sayang, kita makan aja. Nggak apa-apa kok, masih bisa ditelan juga, cegah Mama Cindy. Aira pun menatap bingung mangkuk tersebut lalu kembali menaruhnya. Sedangkan Ervan, pria itu dengan mati-matian menelan brokoli dan jamur yang rasanya amburadul. Tapi Mak, nggak apa-apa. Aira menghela napas lalu kembali duduk untuk melanjutkan makan siangnya. Malu sudah pasti. Beruntungnya punya mertua yang sangat baik dan pengertian. Besok-besok saya undang Chef Renata buat ajarin kamu masak makanan yang layak makan, kata Ervan yang sukses mendapat pelototan peringatan dari Mama Cindy. Putranya ini tidak mengenal yang namanya menyenangkan perempuan, jadi bicaranya asal.
Gak mau, aku maunya Cep Juna, jawab Aira yang membuat Ervan melayangkan tatapan tidak terimanya. Enak aja, memang menang di kamu dong kalau Cep Juna, sahut Ervan dengan kesalnya. Sesibuk-sibuknya Ervan, ia tahu siapa Cep yang Aira maksud. Ya emang, biar cuci mata sambil masak, Aira menjawab sembari melanjutkan makannya. Cuci mata mah pakai Aira. Mau saya cuciin sekarang matanya? Tanya Ervan dengan memegang mangkuk air kobokan yang membuat Aira menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku belajar sama mama aja ya mak. Mama mau kan ajarin aku masak? Kata Aira yang diangguki Mama Cindy. Ini yang sudah lama Mama Cindy dambakan. Bersama anak perempuannya belajar masak di dapur. Baru sebentar Aira tinggal di rumah ini, tetapi sudah memberikan kebahagiaan yang begitu berarti baginya. Sekarang ia sudah punya 2 putri, walaupun dengan sifat yang bertolak belakang. Lah, Mama kenapa? Tanya Aira saat melihat mata Mama Cindy yang memerah. Mama Cindy menggelengkan kepala lalu mengusap ujung matanya yang berair begitu saja. Rasa haru yang memunculkan air mata tersebut. Mama bahagia banget, dari dulu Mama pingin banget ngerasain masak bareng anak perempuan dan sekarang terwujud sejak Ervan menikahi kamu. Ucap Mama Cindy membuat Aira bangkit dari duduknya dan memeluk mama mertuanya itu. Sama seperti Aira, ia juga bahagia karena bisa merasakan kembali kasih sayang seorang ibu dari Mama Cindy. Ervan melihat dengan haru kedua perempuan yang berharga dalam hidupnya itu tengah berpelukan. Tunggu dulu, 2 perempuan? Berarti Aira berharga dong dalam hidupnya. Pikiran itu membuat Ervan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Entahlah. Waktu berlalu, SMA Trisatya hari ini tengah menjadi tuan rumah pertandingan basket antar sekolah. Dan ya, Aira menyukai karena tidak ada pembelajaran. Hanya saja Aira tidak menyukai satu hal. Dia yang harus bersama Adele terus menerus. Karena merasa bosan dan sudah jengah, Aira mencuri kesempatan untuk berpisah sejenak dengan para cabai merah tersebut yang sayangnya adalah adik iparnya sendiri. Dan disinilah Aira sekarang di tribun paling atas. Bukan pertandingan basket di bawah sana yang menarik perhatiannya, tapi tatapan menyedihkan Jidan yang tengah memandangi lapangan basket. Aira tahu bahwa Jidan sangat menyukai basket, tapi karena harus bekerja sepulang sekolah, Jidan terpaksa keluar dari tim basket agar bisa fokus mencari uang untuk membiayai kehidupannya dan Jia. Setelah memastikan tidak ada Adel di sekitarnya, dengan perlahan Aira menghampiri Jidan yang masih termenung melihat lapangan. Terlihat sekali fokus Jidan bukan pada pertandingan. Gak apa-apa, kamu kuat kok. Jidan langsung menoleh kepalanya ke samping saat mendengar seorang berucap padanya. Dunianya seakan berhenti dan mendapati Aira, gadis yang sangat masih menguasai hatinya, berdiri dengan senyum manis yang penuh makna. Maksudnya? Pertanyaan bodoh yang terlontar begitu saja dari mulut Jidan. Aira terkekeh kemudian mengajak Jidan duduk. Jidan menurutinya. Lagian ini interaksi pertama mereka setelah putus beberapa minggu yang lalu. Bisa dibilang hati mereka masih satu. Hanya saja tujuan dan jalan takdir mereka sudah berbeda. Aku maaf. Gue udah tahu alasan kita berakhir. Perkataan Aira sontak membuat Jidan membulatkan matanya kaget. Aira kembali terkekeh pelan. Gue lagi berusaha memahami semuanya. Gue lagi berusaha ikhlas. Gue harap lo juga gitu. Ucap Aira dengan mata yang sudah mengembun. Jidan masih terdiam. Ia masih bingung akan mengucapkan kalimat apa. Maaf, rasanya tidak lagi berguna untuk sekarang. Terima kasih. Untuk apa pula? Jadi, diam adalah pilihan terakhir yang tidak menyakiti siapapun. Kamu lo tahu dari mana? Tanya Jidan. Mereka harus menghapus kata aku dan kamu dalam percakapan mereka. Panggilan itu terlalu terkesan dekat untuk 2 orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa.
Lo lupa siapa gue, ujar Aira dengan senyum sermiliknya. Jidan membalasnya dengan senyum yang berbeda, senyum canggung. Kenapa Jidan melupakan satu fakta penting? Aira tidak akan mudah dibohongi. Gadis itu adalah adik kandung ketua Atlansa sebelum Galen Deva. Pasti banyak orang Bang Deva yang menjaga dan memata-matai Aira dari jauh, termasuk orang-orang terdekat Aira, terutama dirinya. Bukan hal yang sulit untuk Aira mengetahui apa yang ingin gadis itu ketahui. Gue nggak tahu mau ngomong apa, ucap Jidan sembari menggelengkan kepalanya. Lidahnya keluh, juga di tenggorokannya terasa ada dua duri ikan yang menyangkut, membuat Jidan sulit untuk berbicara apapun. Aira mengedarkan pandangannya ke seluruh penonton, lalu matanya menemukan dua sahabatnya di tribun sebelah lapangan. Jaga dia baik-baik, dia butuh lo, dan lo juga butuh dia. Anak kalian butuh kalian berdua. Nyesek juga saat Aira mengatakannya. Ikhlas itu sulit. Jidan masih terdiam dengan tatapan yang mengarah ke satu titik sama dengan Aira, yaitu pada Jia yang lagi-lagi tengah makan. Ibu hamil itu memang akan makan dimanapun dan kapanpun. Lo tahu semuanya? Jidan memecah keheningan di tengah keramaian ini, karena hening itu hanya antara ia dan Aira. Gak semua, tapi gue tahu bahkan beberapa hal yang kalian gak tahu. Jawab Aira dengan pandangan masih mengarah ke arah yang sama. Gadis itu tersenyum saat melihat dia mengunyah dengan begitu lahap tanpa memedulikan sekitarnya yang ramai. Ia merindukan sahabat polosnya itu yang sedikit susah menyambung kalau mereka sedang mengobrol. Maaf, ucap Jidan tanpa tahu tujuan ia meminta maaf. Lo gak salah, dia juga enggak, jawab Aira langsung. Lo gak bisa balik lagi bareng kita, tanya Jidan setelah hening beberapa detik. Untuk hubungan mereka tidak mungkin bisa bersatu, tapi bukan berarti Aira harus menghindar dari semua teman-teman mereka, bukan? Aira menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Belum saatnya ia kembali. Tapi Aira yakin akan ada saatnya berkumpul lagi dengan sahabat-sahabatnya. Ada saja, itu entah kapan. Nanti saat semuanya udah aman, gue pasti balik, ujar Aira kemudian pamit pergi dengan terburu-buru. Adele sedang memasuki pintu masuk tribun membuat Aira harus pergi. Setidaknya ia sudah mengucapkan apa yang selama ini ingin Arya ucapkan pada mantan kekasihnya itu. Habis dari mana? Tanya Adele saat Aira baru menghampirinya. Dipanggil guru buat bantuin bawa barang, jawab Aira ngasal. Adele percaya aja, lagian tidak begitu penting baginya. Yang penting dirinya senang tanpa memperdulikan kesenangan orang lain. Ketika sedang asik menonton pertandingan, banyak pasang mata yang memperhatikannya teralihkan pada seseorang yang baru saja masuk lewat pintu utama. Auranya yang begitu kuat membuat mereka semua spontan melihat ke arah sana, termasuk Aira. Mata Aira membola ketika mengetahui orang yang sedang dipuja para murid adalah suami tengilnya Ervan. Tapi yang semakin membuat Aira geget sendiri adalah gaya sok cool dari Ervan, menebar pesona di sekolah. Ngapain tuh orang, ya Allah, cepat amat sih, kesal Aira yang sesegera mungkin menghilang sebelum mata Ervan menemukannya. Lagian tidak ada kerjaan sekali sampai harus datang ke sekolah. Tapi kan ini sekolah punya Ervan, jadi bebas dong, dia mau ngapain kapan aja. Lagian pasti Ervan diundang karena sekolah miliknya menjadi tuan rumah pertandingan basket kali ini. Sial. Mata Ervan sudah berkontak dengan matanya 1 detik lebih cepat sebelum ia bersembunyi. 1 detik kemudian Aira mengalihkan pandangannya untuk berlari keluar dari tribun. Jangan sampai Ervan buat ulah. Bisa-bisa ia dibuat malu oleh suami tengilnya itu. Mana Ervan sudah tersenyum padanya pula. Hei kamu. Udah ya guys, segitu aja dulu. Kita pancing dikit-dikit aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.